Apa yang kamu lakukan bila seseorang yang kamu cintai mengalami gangguan jiwa? Gangguan jiwa seperti skizofrenia, gangguan bipolar, gangguan panik, gangguan obsesif kompulsif, dan gangguan depresi mayor dapat mempengaruhi keluarga dan teman-teman dekat. Menerima diagnosis memiliki gangguan jiwa itu tidaklah mudah. Rasa berat juga akan dialami oleh orang tua ataupun pasangan ketika mengetahui bahwa orang yang mereka cintai mengalami gangguan jiwa. Munculnya gangguan jiwa ini dapat mempengaruhi keluarga dan teman-teman. Gangguan jiwa seringkali memiliki faktor biologis. Itu berarti gangguan jiwa tersebut bukan semata-mata disebabkan oleh pengasuhan yang buruk. Bahkan kemunculan gangguan jiwa itu kemungkinan tidak dapat dicegah dengan cara apapun. Oleh karena itu, apabila muncul perasaan tidak menyenangkan setelah mendengar satu diagnosis, itu hal normal. Kamu bisa saja merasa sedih, kecewa, atau bahkan marah. Kamu mengalami kondisi yang disebut pergolakan emosi. Perasaan seperti itu memang dapat muncul ketika seseorang berada dalam situasi yang tidak menyenangkan atau satu peristiwa terjadi tidak sesuai harapan. Kemudian, bila muncul perasaan malu, merasa terluka, atau dipermalukan oleh anggota keluarga yang perilakunya sulit dipahami, itu pun hal yang wajar dan manusiawi. Umumnya, orang merasa marah pada keadaan, dan bahkan marah pada orang yang mendapat diagnosis. Tak jarang juga orang tua jadi menyalahkan diri sendiri. Perasaan malu dan marah juga bisa muncul seiring dengan perasaan bersalah. Kesedihan pun bisa terjadi. Jika kamu adalah orang tua dari seseorang yang didiagnosis memiliki gangguan jiwa, apa yang kamu lakukan? Sebagai orang tua, kamu perlu menyesuaikan kembali harapan-harapanmu. Yang awalnya kamu pikir di masa depan anakmu menjalankan hidupnya dengan baik. Ternyata kenyataannya tidak demikian. Ia harus bergulat dengan masalah kejiwaannya sendiri. Bila mengingat bahwa harapan itu harus berubah, lalu muncul rasa sedih, itu sangatlah normal. Ada hal penting yang harus kamu perhatikan ketika merawat anak yang mengalami gangguan jiwa, yaitu kamu harus menjaga kesehatan mental dirimu sendiri. Itu juga penting. Kamu perlu menjaga hubungan baik dengan anggota keluarga lainnya, termasuk dengan pasangan atau kerabatmu. Di saat mengurus anak yang memiliki gangguan jiwa, lalu kamu sadar bahwa kamu kurang memperhatikan anak-anak yang lain, maka cobalah menyisihkan sedikit untuk dekat dengan mereka. Beritahu mereka betapa kamu menghargai bantuan mereka. Mereka mungkin turut merasa cemas dan frustasi ketika diberi tanggung jawab ekstra di situasi sulit saat itu. Kembangkanlah komunikasi yang jelas dan jujur. Itu hal penting bagi anggota keluarga. Kamu tanyakan bagaimana perasaan anak-anakmu ketika ada perubahan suasana dalam keluarga. Kamu perlu menjaga komunikasi itu agar tetap terbuka. Hal ini akan membantumu dalam banyak hal, supaya segala sesuatu berjalan dengan lancar. Jika kamu memiliki pasangan yang didiagnosis gangguan jiwa, apa yang perlu kamu lakukan? Hubunganmu dengan pasangan bisa indah, tetapi akan penuh tantangan. Ketika salah satu pasangan memiliki gangguan jiwa, situasinya menjadi lebih kompleks. Seringkali, pasangan dari orang yang didiagnosis akan memikul tanggung jawab lebih banyak, setidaknya untuk jangka pendek. Selain memiliki kekhawatiran terhadap apa yang terjadi pada pasangannya, ia pun harus menghabiskan lebih banyak waktu untuk mengurus rumah tangga serta merawat anak-anak. Itu tentu menjadi lebih sulit. Kamu perlu ingat
bahwa seseorang yang didiagnosis memiliki gangguan jiwa dapat membaik seiring waktu. Sikap dan perilakumu menjadi kontribusi penting untuk pemulihan pasanganmu. Pertahankan sikap menerima dan positifmu ya, sambil memegang harapan-harapan yang realistis. Berpartisipasilah dalam terapi keluarga, karena ini sangat berguna bagi kamu dan pasanganmu. Dear kalian para orang tua dan pasangan yang tangguh, carilah dukungan. Saat kamu sedang menyesuaikan diri dengan emosi dan tekanan, kamu juga perlu mencari dukungan. Seringkali, dukungan terbaik itu datang dari orang lain yang juga mengalami hal yang sama denganmu. Seseorang yang juga memiliki anggota keluarga atau pasangan yang didiagnosis gangguan jiwa. Bergabunglah dengan kelompok atau komunitas yang berisi keluarga atau orang-orang yang mengalami tantangan serupa. Hal itu baik buat mentalmu. Tidak ada manusia yang bisa menanggung beban seorang diri. Kamu butuh teman berbagi supaya tidak merasa berjuang seorang diri. Ketika bertemu dengan orang-orang dengan masalah serupa, kamu mendapatkan informasi tentang cara menyikapi, memahami gangguan jiwa itu, atau bahkan terapi yang baik bagi orang yang kita cintai. Ketika mengetahui bahwa orang yang kamu cintai sedang sakit, seringkali membuat sulit memusatkan perhatian pada hal lain. Namun berusahalah untuk mengingat kebutuhan dirimu sendiri. Tetap makan makanan sehat, berolahraga, dan tidur yang cukup. Kamu akan mampu mendukung orang tercinta bila kamu menjaga kesehatan fisik dan mentalmu sendiri. Bila ada anggota keluarga mengalami gangguan jiwa, umumnya menimbulkan masalah tersendiri. Seseorang yang sedang sakit biasanya tidak dapat bekerja, setidaknya untuk beberapa waktu. Disinilah peranmu diperlukan. Kamu perlu membantunya untuk memiliki tempat tinggal, mengatur jarak agar jadi lebih dekat denganmu, bahkan membantu membayar atau menebus obat-obatan yang ia perlukan. Untuk itu, kamu juga dapat menanyakan ke dokter, kerabat, atau profesional kesehatan mental apakah mereka mengetahui layanan sosial yang tersedia di dekatmu. Mungkin komunitas tersebut dapat membantumu. Jika memungkinkan, hubungi teman atau anggota keluarga lainnya untuk membantu meringankan tanggung jawabmu. Izinkan mereka bila ingin mengulurkan tangan padamu. Wajar sekali bila dinamika keluarga berubah ketika salah satu anggota keluarga didiagnosis memiliki gangguan jiwa. Kamu harus perlu beberapa waktu untuk menerima perubahan itu dan menetapkan rutinitas baru. Tetap jaga kesehatan jiwamu ya.